Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semuanya. Di video kali ini kita akan sedikit mengenal aplikasi pengolah angka. Nah, ada banyak sekali aplikasi pengolah angka. Nah, untuk kali ini kita akan sedikit belajar tentang aplikasi Microsoft Excel. Tentu kalian sudah kenal aplikasi ini di SMP atau mungkin di TK atau PAUD mungkin sudah diajarkan tentang aplikasi Microsoft Excel. Aplikasi ini untuk apa? Saya yakin kalian sudah tahu dari judulnya, seperti di tampilan layar ini, aplikasi untuk mengolah data yang berbentuk angka. Nah, sebenarnya ada banyak sekali hal yang bisa dikerjakan menggunakan aplikasi ini. Misalnya kalian bisa membuat data angka. Untuk fitur-fiturnya nanti kalian silahkan dipelajari sendiri, dibaca nggih. Di materi sudah saya sampaikan. Kemudian ketika kalian nanti membuka Excel juga bisa dilihat dan dipahami, dicocokkan dengan materi yang sudah saya bagikan. Mengenai title, quick access toolbar itu di mana, dan seterusnya, itu Anda bisa pahami di sini. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan dengan Excel ini, anak-anak? Jadi ada banyak sekali sebenarnya. Kita bisa menuliskan data angka, macam-macam. Kemudian kita bisa membuat grafik dari data yang sudah kita buat. Nah, fungsinya untuk apa? Jadi untuk memudahkan penyampaian informasi kepada orang lain. Jadi ketika misalnya nanti kalian diberi tugas untuk mempresentasikan sebuah data, menyampaikan sebuah data angka yang banyak sekali, maka tentu ketika disampaikan dalam bentuk grafik, maka itu akan lebih mudah dipahami oleh audiens. Itu ya anak-anak, salah satu fungsi dari grafik di Microsoft Excel. Dan kita bisa melakukan banyak hal di Excel. Nah, ini penformatan data, grafik, dan lain-lain, ada banyak sekali. Nah, di video kali ini Pak Heri akan memfokuskan pada formula atau menuliskan rumus di dalam Microsoft Excel. Nah, ada banyak sekali formula di Microsoft Excel. Akan saya fokuskan di fungsi statistik dulu anak-anak ya. Jadi setelah kalian mempelajari materi di pertemuan ini dan juga melihat video ini, maka saya harapkan kalian bisa menerapkan penggunaan rumus fungsi statistik di Microsoft Excel. Fungsi statistik itu minimal ada 5 yang nanti akan kalian pelajari. Yang pertama adalah sum, yaitu digunakan untuk menentukan jumlah data yang berbentuk angka. Kalau average itu mencari rata-rata, max itu mencari nilai tertinggi dari suatu data atau variabel, sedangkan min itu mencari nilai terendah. Nanti ada satu lagi ada satu lagi namanya adalah fungsi count. Jadi fungsi count. Jadi tadi ada 5. Ada sum, ada average, kemudian max, min, dan count. Jadi intinya kalau yang sum ini adalah untuk menjumlah data angka. Jadi misalnya nilai ulangan itu kan bentuknya angka, maka itu bisa menggunakan sum untuk menjumlahkannya. Kalau average itu rata-rata, untuk membuat rata-rata. Kemudian max itu mencari nilai tertinggi, sedangkan min itu mencari nilai terendah atau terkecil. Sedangkan count itu juga
menjumlah juga, menjumlah data tapi yang tidak berbentuk angka ya. Jadi misalnya jumlah barang. Nah, jumlah barang itu kan tidak berbentuk angka. Misalnya kalian beli di supermarket odol sama sikat gigi, maka sikat gigi ditambah odol kan nggak bisa. Maka yang dihitung adalah jumlah barangnya, jadi bukan odol dan sikat giginya. Maka ketika yang dihitung adalah jumlah barangnya berapa, maka itu tidak bisa menggunakan sum, tetapi menggunakan count. Contoh lagi misalnya ada data siswa, ada Siti, Sri, dan seterusnya, maka itu tidak bisa dijumlahkan. Jumlah siswanya berapa? Nah, itu menggunakan count juga. Nah, bagaimana penerapannya? Kita coba buka Microsoft Excel-nya dulu. Ini sekaligus untuk membantu kalian dalam mengerjakan tugasnya nanti. Misalnya saya akan membuat data nilai ya. Tabel nilai informatika. Nah, di sini ada nama siswa. Kemudian ada nilai teori misalnya, kemudian di sini ada nilai praktik. Kemudian ada jumlah. Nah, gimana cara membuat pengaturannya? Seperti biasa ini bisa kalian atur ya. Lebar kolomnya seberapa. Ini bisa ditengahkan. Kemudian kita isi misalnya datanya ada siswa 1, siswa 2, dan seterusnya. Nah, misalnya akan buat 5 siswa. Nah, kemudian nilai teorinya saya masukkan misalnya 80, 75, 90, 65, 85. Kemudian nilai prakteknya adalah 86, 80, 82, 89, 75 misalnya. Nah, ini bisa kalian atur, ditengahkan dengan di blok ya nak ya, di blok. Kemudian merge and center, boleh ditebalkan dan seterusnya. Nah, sekarang kita coba buat bordernya. Nah, ini cara membuat bordernya. Ya, saya ulangi ya, tinggal di blok aja. Kemudian di border ini dipilih yang all border. Kalau pengen angkanya ada di tengah, kalian bisa atur di blok ini, kemudian diklik center. Nah, macam seperti ini, juga boleh di tengah. Nah, gimana cara menuliskan jumlah? Nah, misalnya ada ketentuan di sini. Ketentuan jumlah adalah 40% dari nilai teori ditambah 60% dari nilai praktik. Nah, misalnya ada ketentuan seperti ini. Nah, bagaimana penerapan rumusnya? Nah, rumusnya adalah kita gunakan perkalian ya. Yang pertama ketika kita menuliskan rumus Excel itu pasti diawali dengan tanda sama dengan dulu. Kemudian kita tuliskan aja ini rumusnya. Jumlah adalah 40% dari nilai teori. Nah, 40% ini kita tulis dulu. 40% kali. Kalinya dengan tanda bintang atau asterik. Nilai teori di mana? Di sini, di B4. Sel B4. Kita klik boleh, ditulis boleh. Kalau sudah, ini ditambah. Ditambah apa? 60% kali nilai prakteknya di mana? Nilai prakteknya di C4. Ini boleh ditulis nih, C4. Nah, kalau sudah di enter. Nah, ini adalah jumlah dari total 40% nilai teori dan 60% nilai prakteknya. Kalau sudah, tinggal di copy aja.
arahkan kursor, diklik dulu di sini, arahkan kursornya di pojok kanan bawah sampai berubah seperti ini, diklik, tahan, geser ke bawah. Nah, itu cara mengcopy rumusnya. Kemudian ini coba saya pindahkan dulu ke sini. Di sini akan saya tambahkan misalnya nilai teori tertingginya berapa, kemudian nilai praktek terendahnya berapa, kemudian rata-rata nilai praktek anak-anak itu berapa, kemudian kita di sini adalah jumlah siswanya berapa. Nah, ini kan kita tuliskan rumusnya di sini. Kita coba atur sini ya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini juga bisa kita atur. Nah, seperti ini. Jadi ini misalnya kita rubah dulu. Nah, seperti ini. Jadi kalau grid line-nya kita hapus, nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini bentuk bordernya. Nah, untuk nilai teori tertinggi akan kita tuliskan rumusnya di sini. Nilai praktek terendah, nah, nanti kita tuliskan rumus di sini. Nilai rata-rata nilai prakteknya di sini, jumlah siswanya di sini. Nah, rumusnya bagaimana? Kalau nilai tertinggi, berarti kita masih ingat tadi ya, kita menggunakan max. Kita tuliskan dulu sama dengan max, boleh huruf besar semua, huruf kecil semua. Nilai tertinggi dari apa? Nilai tertinggi dari teori. Nilai teorinya di sini. Maka kita boleh tuliskan dari B4 sampai B8. Ini boleh diblok seperti itu, boleh dituliskan secara manual. Nah, kalau ada tanda titik 2 di sini artinya adalah sampai. Jadi B4.2 B8 artinya akan dicari nilai tertinggi dari sel B4 sampai B8. Tapi kalau di sini titik koma, maka itu artinya dan. Jadi jangan sampai salah, nanti menuliskannya titik 2 atau titik koma. Kalau titik koma artinya dan. Jadi ketika ada tulisan rumus sama dengan max B4 titik koma B8 artinya akan dicari nilai tertinggi antara B4 dan B8 saja. Maka ini tidak benar. Maka yang benar adalah titik 2. Nah, ini bisa terseleksi semua. Kalau sudah di enter. Itu cara menuliskan rumus max. Bagaimana yang terendah? Sama. Tinggal diganti maxnya menjadi min. Min praktek terendah. Ini bisa diblok seperti ini. Kemudian di enter. Kenapa dipilih C4 dan C8? Karena nilai prakteknya ada di sini. Kemudian di enter. Kemudian rata-rata nilai praktek. Rata-rata kita menggunakan rumus average ya, sama dengan average nilai prakteknya di mana? Di sini. Kemudian di enter. Nah, sekarang kita menghitung rumus jumlah siswa. Kalau jumlah suatu data kita menggunakan sum ya. Jadi misalnya sebelum jumlah siswa saya tambahkan di sini jumlah nilai teori. Maka di sini rumusnya adalah sum nilai teorinya di sini di blok. Nah, yang jumlah siswanya gimana? Ini kan yang sum tadi. Yang sum seperti ini. Bedanya dengan jumlah siswa dengan jumlah nilai teori bagaimana? Kalau jumlah nilai teori itu yang dijumlahkan ada angkanya di sini anak-anak. Berarti itu menggunakan sum. Jadi intinya kalau ada data angkanya itu pakai sum. Tapi kalau tidak ada data angkanya, nah seperti ini jumlah siswa 1, siswa 2, ini tidak berwujud angka anak-anak. Maka nggak bisa dijumlahkan menggunakan sum. Siswa 1 ditambah siswa 2 menjadi siswa 3, nggak bisa. Maka kita menggunakan count. Maka rumusnya adalah sama dengan count
sama ya. Kita menggunakan, nah kalau jumlah siswa ini kita menggunakan count, kemudian ring datanya ya. Saya ulangi, kalau ini kan ring datanya adalah ini ya, spesifik ya, nilai teori. Jumlah nilai teori berarti ring datanya menggunakan ring data yang ada di nilai teori. Nah, bedanya dengan count bagaimana? Nah, kita lihat count. Kira-kira yang mana data yang diambil? Data ini. Nah, kalau data ini nanti hasilnya kayak gini. Nah, 0 hasilnya. Ini tidak sesuai yang kita harapkan. Jadi kalau count, ring data yang digunakan adalah ring data yang lain, yang isinya berbentuk angka. Jadi boleh menggunakan yang B4, B8. Nah, hasilnya 5. Benar nggak 5? Benar ini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jumlah siswanya ada 5. Kalau misalnya diganti yang C bagaimana? Bisa enggak? Di C diganti. Nah, hasilnya sama. Kalau diganti dengan D bagaimana? Nah, kasih tahu enggak ya? Saya kasih tahu. Nah, sama. Jadi itu cara menuliskan rumus count. Jadi rumus count itu ring data yang digunakan bisa lebih dari satu. Yang penting ada data angkanya. Isinya itu di dalamnya ada angkanya. Kalau misalnya kayak tadi diganti yang A, ini kan bukan berbentuk angka ini, gabungan angka dan huruf. Maka tidak bisa. Hasilnya 0. Gitu ya anak-anak ya. Nah itu mudah-mudahan bisa membantu kalian untuk mengerjakan tugasnya. Jadi tinggal diperhatikan tadi cara menuliskan rumus persennya. Kalau pengalinya itu menggunakan asterisk atau bintang ya. Nah nanti kalian bisa pelajari video ini untuk dasar kalian mengerjakan tugasnya. Itu mungkin sedikit kita berkenalan dengan fungsi statistik di Microsoft Excel. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.